Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-malikil haqqil mubin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi hadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini kita sudah memasuki di bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang kita rindukan untuk ladang amal ibadah kita. Marilah kita syukuri dengan bacaan tamid alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, semoga salawat dan salam terlimpahkan pada kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan alunan salawat tadi kita mendapat syafaatnya hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini, mari kita akan mengaji suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, hadis nomor 3603. U'tiyat ummati fi syahri ramadhana khamsan lam yu'tahuna nabiyyun qabli amma wahidah fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri ramadhana yanzurullahu ilaihim wa man nazarallahu ilaihi lam yu'adzabahu abadan wa amma saniyah fa inna khurufa afwahihim hina yamsuna aqtaibatu indallah min rihil miski wa amma thalitha fa innal malaikatu tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa laylah wa amma rabi'atu fa innallaha azza wa jalla ya'muru jannatahu wa yaqulu laha ista'id tazayyani li abadi ausaka aistarihun min ba'di dunya illa dari wa karamati. Wa ammal khamisah fa idza kana akhiru lailatin ghafarallahu lahum jami'a fa qala rajulun minal qaumi hiya lailatul qadri ya Rasulullah qala la alam tara illa al-umali idza farahu min a'malihim wa fu'u ujurahu. Artinya, telah diberikan kepada umatku di bulan Ramadan 5 pemberian yang belum pernah diberikan kepada nabi sebelumku, yaitu yang pertama, pada awal bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala melihat umatku. Siapa yang dilihat oleh Allah, maka dia tidak akan disiksa untuk selama-lamanya. Kedua, bau mulut yang berpuasa di sisi Allah lebih baik daripada bau minyak mis atau kasturi. Ketiga, para malaikat mohon ampunan untuk umatku siang dan malam. Keempat, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan penjaga surganya. Allah berkata kepadanya, bersiap-siaplah dan berhiaslah kamu untuk hamba-hambaku. Mereka akan beristirahat dari kesulitan hidup di dunia menuju tempatku dan kemuliaanku. Yang kelima, pada akhir malam bulan Ramadan Allah mengampuni dosa-dosa mereka semuanya. Seorang sahabat bertanya, apakah itu Lailatul Qadar wahai Rasulullah? Nabi menjawab, tidak. Tidakkah kamu mengetahui bahwa para pekerja apabila mereka selesai dari pekerjaannya niscaya akan dibayar upahnya. Ada 5 kemuliaan di bulan Ramadan dari hadis di atas. Yang pertama, Allah akan melihat para hambanya. Boleh kita ambil kesimpulan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang akan melihat siapa saja dari umat Islam yang menjalankan puasa Ramadan dengan penuh keseriusan dan kesungguhan. Ini merupakan kemuliaan di bulan Ramadan yang tidak didapat di bulan lainnya. Serius dan sungguh-sungguh sholatnya, tilawahnya,
sedekahnya, zikir dan wiridnya, amal wajib dan sunnahnya secara umum. Allah akan melihat mereka dengan penuh rahmat dan kasih sayang, dan yang dengannya mereka selamat dari azab dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah masih mau melihat kita, itu artinya Allah masih sayang dan masih peduli kepada kita. Justru yang kita takutkan adalah jika Allah sudah tidak mau lagi melihat kita, tidak mau lagi peduli urusan kita, wa'iyadzubillah. Sebagaimana dalam hidup sehari-hari kita jumpai, jika kita masih peduli kepada orang lain, berarti orang lain itu menurut kita orang penting, orang yang layak diperhatikan. Yang kedua, betapa wanginya mulut orang yang berpuasa, betapa agung dan luhurnya keutamaan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW yang berpuasa. Bahkan sekedar bau mulut mereka, Allah Azza wa Jalla saking senangnya dengan orang yang berpuasa, menjadikan aroma yang keluar dari mulut mereka lebih wangi, lebih harum semerbak daripada aroma kasturi. Ini bukan berarti kita tidak boleh membersihkan mulut kita, sebab menjaga kebersihan mulut dalam muamalah sesama manusia bagian dari anjuran dan ajaran agama itu sendiri. Ketiga, mendapat doa ampunan malaikat. Keistimewaan yang ketiga, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW melalui bulan suci ini, yaitu memperoleh doa ampunan para malaikat. Tak hanya pagi, namun juga petang, setiap hari dan setiap malamnya. Kita bayangkan betapa besar potensi dan kemungkinan dikabulkan doa para malaikat tersebut. Bukankah mereka termasuk makhluk-makhluk pilihan Tuhan, makhluk ciptaannya yang tidak pernah berhenti bertasbih, tidak pernah bermaksiat? Yang keempat, dipersiapkan baginya surga. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya selama di dunia tentu membutuhkan effort atau usaha yang tidak mudah. Semua daya dan upaya kita kerahkan demi meraih terbaik. Tentunya pasti bertemu dengan rasa capek, letih, dan penat. Namun yang perlu kita tanamkan dalam hati, umur 50 atau 60 tahun yang kita habiskan dalam ketaatan selama di dunia ini akan Allah ganti dengan kenikmatan abadi selama-lamanya di surga nanti. Yang kelima, meraih ampunan Allah. Semua amal kita di bulan penuh berkah ini akan Allah ganti dengan maghfirahnya. Tidak hanya karena meraih Lailatul Qadar, namun semua berlaku bagi yang belum berkesempatan meraihnya. Semua tetap berhak mendapatkan ampunan darinya, dan ini janji Allah, janji zat yang tidak pernah mengingkari janjinya. Sekian 5 kemuliaan di bulan Ramadan yang Allah berikan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa dan senantiasa memaksimalkan anugerah tersebut selama kita hidup di dunia ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.